Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama dalam kesempatan yang ini. Selain kita sama-sama beribadah, sama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan pada kesempatan yang baik dan indah ini, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, tema gereja kita, tema besarnya adalah bicara tentang restoring what is broken. Ini bicara pemulihan. Bisa bicara pemulihan hati, pemulihan hubungan, pemulihan jiwa. Karena memang Allah itu Allah sang pemulih. Dan pada kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Tuhan sang pemulih. Dan pada kesempatan yang ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang nabi dalam perjanjian lama, seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Nabi Elia. Sudah siap semuanya? Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan bacakan dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19, ayat pertama sampai yang ke-8. Mari sama-sama kita menyimak dan merenungkan firman Tuhan ini. Ayat pertama, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Bukan perjalanan yang mudah, bukan yang gampang, padang gurun. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepada Elia, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8. Maka bangunlah Elia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, cukup menarik kalau kita membaca cerita mengenai Nabi Elia ini. Nah, kalau kita balik ke belakang dalam 1 Raja-Raja pasal 18, diceritakan bahwa Nabi Elia ini baru saja melakukan, ya dalam tanda kutip, KKR yang besar-besaran. Ya, jadi dia melakukan ibadah KKR yang sangat-sangat luar biasa. Nabi Elia memperlihatkan kebesaran dan kekuasaan Allah Israel kepada 450 nabi Baal. Jadi mereka ini sedang melakukan demonstrasi, ini kira-kira demikian bahasanya. Tidak cukup sampai di situ saja. Nabi Elia bahkan membunuh ke 450 nabi Baal tersebut. Kebayang nggak itu? 450. Habis KKR besar-besaran. Mempertontonkan kuasa Tuhan. Selanjutnya nggak cukup sampai di situ. Setelah itu, selanjutnya dengan pertolongan dan kuasa Tuhan, Nabi Elia berhasil menurunkan hujan di daerah Gunung Karmel. Setelah 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Bapak Ibu bisa bayangkan, 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun tidak turun hujan. Nah, kalau di daerah kita mungkin 1 bulan aja nggak turun hujan, itu gimana rasanya? Ini 3 tahun 6 bulan. Nah, setelah Raja Ahab memberitahukan kepada Isabel tentang apa yang dilakukan Nabi Elia terhadap 450 nabi Baal, Nabi Elia menjadi sangat ketakutan dengan ancaman Isabel dan pergi melarikan diri
ke padang gurun, bahkan Elia ingin mati. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, cukup menarik cerita ini. Saya ulangi, Nabi Elia baru saja melakukan ibadah KKR, ibadah kebangunan rohani, kebangkitan, kebangunan rohani yang sangat luar biasa. Nabi Elia memperlihatkan, mempertontonkan kekuasaan, kebesaran Tuhannya Israel kepada 450 Nabi Baal. Elia nggak takut menghadapi 450. Bahkan setelah itu dia dicatat menurunkan hujan. Tapi perhatikan baik-baik. Setelah Raja Ahab, jadi pada saat itu yang memerintah di tanah Israel itu Raja Ahab, mempunyai istri namanya Isabel. Nah, Raja Ahab melaporkan apa yang dilakukan oleh Nabi Elia kepada nabi-nabi Baal pada saat itu. Nah, waktu dilaporkan kepada Isabel oleh Raja Ahab, kemudian salah satu, taruhlah kita katakan pembantu dari Isabel kerajaan saat itu, menyampaikan kepada Nabi Elia bahwa dengan sebuah ancaman bahwa Ratu Isabel akan membunuh Nabi Elia. Nah, ketika hal ini didengar oleh Nabi Elia ketakutannya sangat luar biasa mendengar ancaman dari Ratu Isabel ini. Padahal, saya ulangi, baru saja dia melakukan ibadah kebaktian kebangunan rohani. Kebangunan rohani. Tapi waktu seorang perempuan wanita, seorang ratu mengancam Nabi Elia ketakutan dan dia pergi meninggalkan bujangnya dan dia pergi ke padang gurun. Saya coba cari tahu, kenapa sampai si Nabi Elia ini begitu takut dengan ancaman Ratu Isabel ini? Siapa sih ratu ini? Nah, Ratu Isabel ini merupakan, tadi saya katakan, istri dari Raja Ahab yang saat itu memerintah tanah Israel, tanah Yehuda. Nah, Isabel ini ternyata terkenal sangat jahat dan kejam pada saat itu. Isabel ini yang mengatur. Jadi, Isabel ini sangat dominan. Dia bisa mengalahkan wibawa dari Raja Ahab. Ya, dia mengatur Raja Ahab. Dan saat itu, ratu ini, si Isabel ini yang memberikan perintah, memberikan izin untuk menjalankan praktek penyembahan berhala di tanah Israel. Luar biasa kan? Ini kalau istilah sekarang itu the power of emak-emak, istilahnya begitu. Hanya seorang wanita loh. Seorang wanita bisa membuat Nabi Elia ketakutan. Sebelumnya dia bisa mengalahkan bahkan membunuh 450 Nabi Baal. Jadi ini kekuatan sangat luar biasa nih. Nah kemudian Elia lari, kabur. Dan yang sangat luar biasa lagi adalah dia pergi ke gurun pasir, ke padang gurun loh. Padang gurun itu bukan tempat yang enak. Bukan. Saya coba cari tahu, apa sih arti makna padang gurun pada saat itu ya. Saya catat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada zaman itu apa sih arti makna padang gurun? Ya gurun pasir gitulah kira-kira ya. Nah itu makna padang gurun adalah tempat yang tandus. Kering dan tidak subur. Iya, ini tempat yang memang kalau boleh mah dihindari. Orang nggak mau tinggal di situ. Nggak ada orang yang mau tinggal di padang gurun, gurun pasir. Ya, istilah dalam tanda kutip nggak ada kehidupan, hanya hewan-hewan tertentu ada di situ. Bahkan mungkin kalau hewan hanya selewat. Kalaupun manusia juga hanya selewat doang. Nggak ada yang khusus tinggal di situ. Tapi si Nabi Elia justru pergi ke padang gurun, ke gurun pasir. Namun padang gurun juga punya arti ini. Tempat ujian dan kesengsaraan. Iya, kalau kita baca firman Tuhan gitu ya. Ya, termasuk juga Yesus kan pernah dicobain juga di padang gurun gitu ya kira-kira. Yang ketiga, tempat perjumpaan dengan Tuhan. Ada beberapa tokoh yang memang mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu ya. Kemudian, simbol persiapan dan pembentukan secara rohani.
tempat pelarian, dan yang paling terakhir adalah tempat yang sangat berbahaya. Jadi istilahnya gini, ini tempat yang memang dihindari oleh manusia, gitu ya. Kenapa? Tempat yang memang nggak ada kehidupan gitu loh. Orang nggak suka di situ. Namun anehnya, si Nabi Elia justru pergi ke padang gurun. Ya, gurun pasir lah gitu ya. Ya mungkin dia pikir gini, ya nggak mungkinlah tentaranya Isabel datang mengejar ke padang gurun gitu ya. Kan dia pikir tuh karena tempatnya kan nggak enak, panas segala macam gitu loh. Itu mungkin itu imajinasi saya. Jadi dia pikir ya udah saya lari ke padang gurun aja lah, karena nggak mungkin tentara ngejar saya gitu kira-kira. Nah jadi pengertian pertama tadi mengenai makna di padang gurun yang membuat saya tuh tertarik ya, kenapa dia lari ke padang gurun padahal tempat itu tandus, kering, tidak subur, orang menghindari tempat-tempat seperti ini. Ya nggak ada orang yang secara khusus pergi healing ke padang gurun, enggak lah gitu. Kalau mungkin selewat sih nggak apa-apa. Tapi kalau namanya untuk healing, cari inspirasi, cari tempat yang apa sih untuk menyegarkan jiwa, pikiran gitu ya. Nggak mungkin ke padang gurun, pasti tempat yang indah-indah. Nah itu kira-kira makna atau arti dari padang gurun. Nah kita kan sama-sama belajar pada kesempatan ini mengenai Tuhan sang pemulih dari cerita Nabi Elia ini. Pelajaran pertama adalah Tuhan itu memulihkan Nabi Elia dari rasa takut. Atau mungkin Nabi Elia ini sudah depresi. Bahasa lain, dia udah putus asa. Saking dia takutnya, dia ngomong, lebih baik aku mati. Aku mati aja Tuhan. Aku nggak lebih baik daripada pendahuluku, nenek moyangku. Aku mati aja. Ini kan perkataan orang yang putus asa gitu loh. Perkataan mau mati ini kan gambaran orang yang sudah apa? Udah hilang semuanya. Udah nggak ada harapan nggak ada harapan lagi. Tuhan aku mati aja deh. Cabut aja nyawaku gitu kira-kira. Sampai Elia karena rasa takutnya yang sangat luar biasa. Dia pengen mati loh. Namun Tuhan luar biasa loh. Tuhan itu memulihkan Nabi Elia dari ketakutan. Boleh gak kita takut? Boleh. Secara manusia sah-sah saja kita punya rasa takut. Tapi jangan sampai ketakutan kita itu membunuh iman kita. Ya, membunuh keyakinan saya kepada Tuhan. Jangan izinkan ketakutan itu mengambil iman kita. Bahkan mengambil pengharapan kita. Nah inilah dialami oleh Nabi Elia. Saya nggak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu. Mungkin di antara kita ada yang sedang ketakutan. Takut dengan masa depan. Takut dengan masalah ekonomi. Takut dengan masalah keuangan. Takut dengan segala-galanya. Saya nggak bicara muluk-muluk. Tapi ingat bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan saya dan kita semua. Jadi pelajaran yang pertama adalah Tuhan itu memulihkan Elia dari rasa takutnya. Karena memang rasa takut inilah yang membuat Elia pergi, kabur, bahkan sampai mau mati. Artinya bahwa dia udah Tuhan udah selesai udah. Dia pikir harapan sudah habis. Ini karena ingat loh, ancaman seorang wanita. Yang kedua, pelajaran kedua adalah Tuhan itu selalu punya cara untuk memulihkan kehidupan kita termasuk Elia. Ayat 6 sampai ke 8. Ya, di tengah-tengah Elia putus asa, dia tidur berbaring di bawah pohon arar. Tiba-tiba malaikat Tuhan menoel dia, nyentuh dia. Bangun. Elia bangun kamu, makanlah. Saudara kebayang nggak? Tiba-tiba ada roti bakar. Coba di padang gurun. Ya, itu ada tiba-tiba roti di sampingnya. Dan ada kendi berisi air. Coba. Artinya gini loh, Tuhan itu selalu punya cara. Untuk apa? Memulihkan kita. Kita mau sembunyi dimanapun, Tuhan itu tahu. Gitu loh. Tuhan tahu kita sedang sembunyi karena takut. Takut menghadapi kenyataan. Takut menghadapi pergumulan. Takut menghadapi sebuah tantangan. Mungkin di antara kita pernah ngalamin seperti ini sampai kita bilang ini, udah Tuhan, udah cukup, mati aja deh. Mati aja deh Tuhan, udah deh. Udah, selesai Tuhan. Ambil nyawaku. Ingat ini bahwa kalau Tuhan sanggup memulihkan Nabi Elia dengan cara-cara yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya.
Tuhan juga sanggup memulihkan kita. Ini pelajaran yang kedua, bahwa Tuhan itu selalu punya cara. Dalam kebingungan kita, dalam ketakutan kita, dalam keputusasaan kita. Tuhan itu selalu punya cara. Menarik juga sih apa yang dialami oleh Nabi Elia ini. Dia istirahat, tidur. Saudaraku, kita perlu waktu-waktu sendiri dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah semua kebisingan, di tengah-tengah semua kesibukan, perlu waktu-waktu khusus. Memang Nabi Elia ini kan dia pergi kabur, sembunyi, dia istirahat gitu loh. Ya kita, artinya gini, kita juga perlu istirahat dalam kehidupan ini. Ya kalau kita lihat bahwa udah cukup banyak pergumulan, kita ambil waktu sejenak, berdiam diri aja. Cari Tuhan. Karena dia selalu punya cara untuk memulihkan kehidupan kita semua. Itu yang kedua. Nah sekarang kenapa sih Tuhan harus memulihkan Nabi Elia? Kenapa sih Tuhan harus memulihkan saya? Kenapa Tuhan harus memulihkan kita? Apa sih maksudnya? Tujuannya apa? Gitu, kenapa gitu? Paling kita mungkin berpikir, Tuhan selesailah, cukuplah Tuhan. Yang pertama ini, kenapa Tuhan memulihkan saya? Kenapa Tuhan memulihkan kita? Yang pertama ini adalah menyadarkan kita semua bahwa kita itu butuh Tuhan. Perlu Tuhan. Kita nggak bisa sendiri. Dengan begitu banyaknya persoalan hidup, pergumulan hidup. Apalagi zaman sekarang ini. Yang katanya ekonomi semakin sulit. Kesempatan bekerja sulit. Ingatlah waktu kita datang kepada Tuhan, berseru sama Tuhan, dia pulihkan kita. Dia sedang menyadarkan kita semua bahwa kita perlu Tuhan. Ya, atau mungkin gini, kita punya banyak harta. Tapi ingat, itu nggak bisa memulihkan kita. Semangat yang patah itu nggak bisa dipulihkan dengan harta yang banyak. Harapan yang patah itu nggak bisa dipulihkan dengan harta. Tapi Tuhan bisa memulihkan. Jadi kita harus sadar penuh bahwa kita ini perlu Tuhan. Gitu ya. Yang kedua, kenapa Tuhan memulihkan saya? Kenapa Tuhan memulihkan Elia? Pemulihan itu membangkitkan kembali semangat dan harapan yang patah. Ya kecuali gini, kecuali Bapak Ibu udahlah selesai dah, itu beda hal. Tapi gini, kalau Tuhan pulihkan saya, artinya gini, kita belum selesai dengan Tuhan. Gitu loh. Dia mau kita itu, kekuatan kita bangkit kembali. Semangat kita itu bangkit kembali. Dia mau gitu loh. Harapan itu hidup kembali. Gitu. Hidup kembali. Kenapa dia pulihkan kita? Supaya bangkit kembali. Karena memang belum selesai. Yang ketiga, kenapa Tuhan memulihkan Nabi Elia? Tuhan sedang membawa kembali Elia untuk berjalan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Tadi saya bilang, tugas Elia belum selesai. Tugas kita belum selesai. Waktunya belum waktunya. Dan Tuhan pulihkan kita untuk kita bisa kembali berjalan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Nabi Elia belum selesai dengan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan dalam kehidupannya sebagai seorang nabi. Tuhan mau kita ini memang menyelesaikan pekerjaannya. Tugas dan pekerjaannya. Tuhan mau gitu loh. Tuhan nggak mau kita berhenti gitu. Di tengah-tengah semua pergumulan kita gitu loh. Tuhan mau membawa kita kembali untuk berjalan dan melakukan akan pekerjaan Tuhan. Nah, saya coba cari tahu sih apa sih arti pemulihan gitu ya. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kata restorasi, pemulihan itu punya arti mengembalikan ke awal kepada yang semula gitu kira-kira. Kurang lebih juga arti restorasi pemulihan dalam Alkitab itu bicara bahwa memulihkan kembali kepada keadaan semula, dipulihkan lagi. Yang tadinya berantakan itu dipulihkan kembali gitu loh. Tuhan mau memulihkan kembali.
Mungkin ada hubungan-hubungan mulai pecah, mulai retak gitu ya. Tuhan mau memulihkan kembali ke awal gitu loh. Karena memang Tuhan itu kita mau dibawa Tuhan nih gitu loh untuk melakukan pekerjaannya. Makanya dia berurusan dulu dengan kita secara pribadi. Dunia ini masih membutuhkan Tuhan. Lewat siapa? Lewat kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau Tuhan bisa memulihkan Nabi Elia di tengah-tengah sepertinya harapan sudah selesai, habis gitu loh. Tapi Tuhan tetap memperhatikan melihat Nabi Elia. Kemanapun kita bersembunyi, kalau memang urusan kita dengan Tuhan belum selesai, dia akan tetap cari kita. Penutup, ketakutan itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Namun, jangan pernah izinkan ketakutan itu menghimpit dan menghancurkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah izinkan. Takut itu manusiawi. Tapi kalau ketakutan itu menghimpit dan menghancurkan iman saya dan pengharapan saya kepada Tuhan, itu yang Tuhan tidak mau. Maka saya bilang, kita butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Baca Mazmur 106 ayat keempat. Dia akan pulihkan kita. Dia memulihkan hati yang hancur. Dia memulihkan jiwa yang remuk. Dia pulihkan kita semua. Kita perlu Tuhan untuk memulihkan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih, apapun keadaan kita pada saat ini, datang sama Tuhan. Tuhan sang pemulih. Rendahkan hati kita. Kita perlu Tuhan. Butuh Tuhan. Pekerjaan Tuhan masih banyak. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Dan kita butuh Tuhan. Nah, kalau kita sekarang lemah, bahkan mungkin sudah mulai goyang, Tuhan ini gimana? Aku gak sanggup. Ops, Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kita. Ini firman Tuhan yang sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebelum kita akan tutup, saya mengajak kita semua untuk ambil waktu sebentar saja. Saya nggak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan itu sang pemulih. Dia tahu keadaan kita. Mau kita sembunyikan, mau bersembunyi kemanapun kita, dia tahu. Dia tahu kedalaman hati kita. Takut, ya itu manusiawi. Tapi jangan biarkan ketakutan itu menghancurkan kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami bersyukur. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang bisa kami dengar pada kesempatan ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sang pemulih yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sedang berputus asa. Kami sepertinya kehilangan harapan. Kami mau datang kepadamu pada kesempatan ini. Kami berseru berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk semangat yang patah. Bangkitkan kembali Tuhan. Yang merasa sudah hilang pengharapan, Tuhan bertemu dengan mereka secara pribadi Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami semua. Untuk kami tetap bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tuntun kami. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang bisa kami dengar pada kesempatan ini Tuhan. Engkau Tuhan sang pemulih. Engkau Tuhan sang penyembuh. Engkau Tuhan yang mengerti dan tahu keadaan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Di atas segalanya Tuhan. Biar kehidupan kami akan terus diubahkan, dipulihkan setiap waktu, setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.